Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua. Bisa dikumpulkan bersama Bapak Ibu pilihan Allah yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan dari berbagai daerah. Semoga kita semua bisa menjalin ukhuwah yang erat yang dipersatukan oleh Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, marilah kita dengar dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan inti dari acara pada kajian Ba'da Subuh, yaitu Surat An-Nisa ayat 118 yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Yulma Rizfa. Terlebih dahulu kita sapa dengan hormat Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah. Kedua teman-teman semuanya sehat. Semoga Pak Ustadz dan keluarga tercinta serta kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita sapa Ibu Yulma Rizwa. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu Yulma Rizwa. Waalaikumsalam Bu Iva. Insya Allah Ibu sudah siap ya untuk mengurai surat An-Nisa ayat 118. Insya Allah Bu. Dan kami dari grup MC mendukung Ibu yang tampil dengan jilbab yang senada dan sama warnanya ya Bu. Terima kasih Bu Iva. Amin, amin. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Haji Asrizal Al-Hasani, kami silahkan. Syukran Bapak. Ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat kembali berkumpul bersama-sama di pagi yang cerah ini. Allah masih memberikan kepada kita rahmat beragama Islam. Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat iman. Allah masih memberikan kita rahmat sehat badan. Dan Allah masih memberikan kepada kita rahmat panjang umur. Dan pada pagi ini yang sangat spesial adalah rahmat bersama Al-Quran. Nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak Allah berikan kepada setiap orang, hanya kepada orang-orang pilihan, dan hanya kepada orang-orang tertentu. Alhamdulillah Allah memilih kita sebagai orang yang dipilih. Dan kita pengen dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang manusia agung yang Allah utus ke muka bumi untuk membawa manusia dari kondisi yang gelap gulita pada kondisi yang terang benderang. Dan kita berharap kelak nanti di yaumil hisab berjumpa dengan beliau dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya. Ini umatku, ummati, umatku. Dan kita juga berharap bersama-sama dengan beliau memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita berdoa kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Apa hujah kita, apa alasan kita? Alasan kita bahwa kita mencintai Allah, bahwa kita mencintai Rasulullah, terbuktikan dengan kita mencintai Al-Quran.
Allah tidak pernah merubah janji. Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama orang-orang yang dicintai. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau dan berkumpul bersama beliau. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 118. Bersama saya Ibu Yulmarispa. Assalamualaikum Bu Yulmarispa. Waalaikumsalam Bu ya. Bu Yulmarispa di mana posisi sekarang? Saya domisili Cianjur Bu ya. Cianjur. Cianjur ya? Iya Bu ya. Oke. Kegiatan sehari-hari seperti apa sekarang Bu Yulmarispa? Saya PNS perawat Di di Puskesmas. jam berapa ke kantornya? Mestinya jam 7 itu sudah berangkat. Oh, mudah nanti bisa selesai Ya, ya. minta Mudah izin. selesai ini aku ya. Baik, Yulmarispa, tanpa panjang-panjang lagi. Oh ya, kapan Bu Yulmarispa masuk alasan ini? Saya masuk bergabung di Al Hasani Februari 2023 offline. Siapa yang ngajak dulu? Pendamping hidup. Oh, benar. Oke, alhamdulillah ya. Oh, jadi sekarang udah bersama ya? Insya Allah ya. Oke, nanti kita tanya. Silakan masuk dulu. Silakan waktu dan tempat kami persilakan seluasnya. Silakan Bu Yulmarispa. Makasih Bu ya. Anissa 118 kita buka bersama ya. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam kajian Ba'dah Subuh ini secara online. Tidak lupa, marilah kita haturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku junjungan kita yang kita harapkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada yang terhormat Buya Rizal Al-Hasani sebagai penyusun, pembimbing utama serta motivator kami dalam belajar gramatikal Al-Hasani. Semoga Buya, Umi, dan keluarga ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu pembimbing gramatikal dan Bapak Ibu pembimbing tahsin Al-Hasani. Begitu juga kepada Ibu Evi Maiselma, Ibu Esviralda, pembimbing kelas D5 Februari 2023, yang telah memberikan bimbingan pada kami di kelas, serta masukan dalam penguraian ayat yang akan dibahas berikut ini. Begitu juga kepada Bapak Ibu satu kelas dengan saya, kelas D5 Februari 2023, yang saya banggakan, yang telah memberikan support dan masukan dalam penyempurnaan penguraian ayat ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang pada pagi ini mengikuti kajian Ba'dah Subuh. Wabil khusus kepada kelas M1 September 2023. Baiklah Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk mengurai ayat surat An-Nisa ayat 118 secara gramatikal Al-Hasani. Saya izin share Bapak Ibu. Mohon maaf, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Makasih.
Uraian ayat Al-Quran metode Al-Hasani surat An-Nisa ayat 118. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahullah wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa. Shadaqallahul Azim. Penggalan ini surat An-Nisa ayat 118 terdiri dari 2 bagian dan 12 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai dengan 3, bagian kedua, penggalan 4 sampai dengan 12. Penggalan surat An-Nisa ayat 118, penggalan pertama, la'ana, penggalan kedua, penggalan ketiga, Allahu. Penggalan keempat, wa. Penggalan kelima, qala. Penggalan keenam, la. Penggalan ketujuh, at-takhiza. Penggalan kedelapan, na. Penggalan kesembilan, min. Penggalan ke-10, ibadika. Penggalan ke-11, nasiban. Penggalan ke-12, mafrudon. Bagian pertama, penggalan ke-1, la'ana. Bentuknya tata kerja lampau dengan cirinya fathah di akhir kata. Sekaligus menentukan pelakunya huwa, akar katanya la'ana, pola fa'ala. Ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 398, artinya dia telah mengutuk. Penggalan kedua, hu, merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ketiga, Allahu, Allah, karena huruf terakhir harokat domah, Allahu merupakan subjek dari la'ana. Arti bagian pertama, Allah telah mengutuknya. Bagian kedua, wa, merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan kelima, qala. Bentuknya kata kerja lampau, cirinya ada fathah di akhir kata, sekaligus menentukan pelakunya huwa. Akar katanya qawala menjadi qola, sesuai dengan kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana di dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala ada dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 360. Dia telah berkata. Penggalan ke-6, la, merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-7, at-takhiza. At-takhiza aslinya at-takhizu. Bentuknya KKSAD dengan ciri diawali dengan a dan diakhiri dengan doma. Karena sesudahnya ada inna, harokat doma berubah menjadi fathah. Pelakunya ana, akar katanya akhoza, polanya ifta'ala. Akhoza berpola ifta'ala, aslinya iktakhoza. Huruf alif sukun melebur ke dalam huruf ta, sehingga ta bertasdid. Maka
Kata yang dicari di kamus ittakhoza ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 36. Aku akan mengambil. Penggalan ke-8, na, huruf bermakna aslinya inna, artinya sesungguhnya. Penggalan ke-9, min, merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-10, ibadika. Bentuknya kata benda majemuk, cirinya ada kata ganti setelah kata benda. Ibadi, ibadika terdiri dari ibadi dan ka. Ibadi aslinya ibadan. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek, jamak. Ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan ciri dari objeknya adanya tanwin. Ciri dari jamaknya adanya alif antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Karena didahului huruf jar min menjadi ibadin. Dan karena bermajemuk dengan ka menjadi ibadi. Akar katanya abada, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fi'alun. Kata benda tunggalnya abdun dan pola kata benda tunggalnya fa'lun. Poin ke-11, ka merupakan kata ganti, artinya engkau. Jadi arti dari ibadika adalah hamba-hamba engkau. Penggalan ke-11, nasiban. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata bendanya adanya fathah tain di akhir kata sekaligus ciri dari objek tunggal. Akar katanya nasiba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada dalam kamus Mahmud Yunus halaman 454, artinya bahagian. Penggalan ke-12, mafrudon. Bentuknya kata benda, pelaku pasif, objek tunggal. Ciri dari kata bendanya adanya ma di awal kata dan tanwin di akhir kata. Tanwin ini juga merupakan ciri dari objek tunggal. Akar katanya farodo, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya maf'ulun. Ada dalam kamus Munawir halaman 1047, artinya yang ditentukan. Arti bagian kedua ini, dan dia telah berkata, sungguh, aku sungguh akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagian yang ditentukan. Arti secara keseluruhan, surat An-Nisa ayat 118, Allah telah mengutuknya. Dan dia telah berkata, sungguh, aku sungguh akan mengambil dari hamba-hamba engkau bahagian yang ditentukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana Bu Yomaris Pak rasanya? Alhamdulillah. Senang ya, senang. Alhamdulillah. Bu Yomaris Pak, sebelum masuk Al-Sani, Bu pernah belajar gramatikal Quran? Belum, saya dari kilometer 0. Alhamdulillah. Sama suami ikut kilometer 0. Ya. Bu Yomaris Pak, ada dua pertanyaan. Pak Master udah duluan masuk. Oh, ada dua pertanyaan saya Bu Yomaris Pak. Pertama, apa yang Bu rasakan sebelum belajar Quran gramatikal dan setelah belajar? Itu pertanyaan pertama. Ya, apa yang dirasakan? Membaca Quran dulu dengan sekarang apa beda? Ya, kalau sebelum itu saya baca Al-Quran lancar tanpa ada niat ini arti apa, ini arti apa. Karena saya setelah itu baca tafsir. Ya. Jadi tidak tahu kata mana ini artinya gitu. Ya. Nah, kalau sekarang Bu ya, Ya. kata
saya belum punya vocab atau belum jadi vocab, saya harus mencari dulu ke Oh, kamu. berarti satu hari bisa 1 ayat aja ya, atau 3 ayat aja paling ayat. Halo? Tapi alhamdulillah saya senang. Alhamdulillah. Nah, itu pertama, jadi membaca Quran kita mungkin nggak kejar banyak ayat lagi, tapi bagaimana memahami ayat itu, Pak Supaya. Nah, yang kedua, Bu Yumanispa, mungkin sebelum belajar di Al-Sani dan setelah Iya, belajar pertama sama suami, kira-kira apa yang terasa dampaknya kepada keluarga, pertama dalam kondisi tadi bersama suami, apa yang Bu Yumanispa rasakan? Untuk keseharian kita sudah fokus. Kalau tidak memenggal ayat Hah? dalam waktu luang, nggak ada lagi kegiatan yang lain. Iya. Kalau dulu mungkin ngomongnya dunia, sekarang nggak ada lagi. Iya, iya. Banyak ngomong kata, banyak ngomong ayat berapa, banyak ngomong arti ini ya. Ya, kalau sudah duluan Bapak yang menggal ayat, saya langsung lihat gitu. Oh, oke. Pernah nggak diskusi atau pernah nggak beda pendapat? Pernah Bu ya, cuman kita kembali ke materi yang ada yang Bu Oh, ya kasihkan. oke. Nanti ada di sana hasilnya. Oke. Kalau beda juga masih gimana cara yang keluarnya? Nanya ke siapa? Paling bertanya ke Buya lagi. Oke. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi ya. Jadi kalau kita sudah sama-sama membahas Al-Quran bersama keluarga, insya Allah bahan pembicaraan kita lebih banyak masalah Al-Quran ya. Itu bermanfaat ya. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan tadi ayat yang dibawakan oleh Bu Yumanispa mungkas sekali ya. Saya nambah dikit. Bismillahirrahmanirrahim. La'anahullahu. Ini sebel ya. Allah melaknatnya. Siapanya tadi? Ya sebelumnya ada kan illa syaitanun marid. Setan. Setan yang durhaka. Jadi la'anahullahu. Allah melaknat dia. Jadi Allah memang setan ini betul-betul apa ya, makhluk yang akan menggoda manusia terus. Mereka sudah berjanji. Apa katanya? Waqala, dan dia berkata setelah dilaknat itu, la'attakhizanna. La itu sungguh. Sungguh attakhiza, sungguh lagi. Attakhiza aku menjadikan, atau aku menjadikan, aku mengambil. Inna, sungguh. Sungguh, atau kalau setan itu menggoda ya. Sungguh, aku akan menggoda, sungguh. Min ibadika, dari hamba-hamba. Jadi mereka betul-betul akan menggoda hamba engkau, nasiban, sebagian, mafrudan, yang punya target tertentu. Jadi setan itu memang menggoda manusia sudah ditargetkan bersama-sama dia nanti di dalam. Kalau kita tahu apa alat pamungkasnya, hanya hamba-hamba yang soleh. Allah, engkau bisa aja menggoda hamba-hambaku kecuali hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang ikhlas. Maka metode kita ikhlas paling utama. Tujuan kita belajar Quran adalah mencari ridha Allah. Nah, kalau orang ikhlas tidak bisa digoda. Tapi yang lain itu dia akan godaan macam-macam. Godaan dunia, godaan harta benda, godaan takhta, dan apapun lah godaan. Dan memang sudah bertekad. So kita tahu, Allah memberitahu kepada kita bahwa setan ini betul-betul akan goda manusia. Itu ujian dari Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian dari kami tadi. Sekali lagi mumtaz Bu Yumanispa, semoga bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dari berita dari Allah ini, bahwa kita siap-siap supaya kita jangan sampai tergoda oleh setan. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan kepada Bu Ipa Mintarsi sebagai moderator untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Ipa Mintarsi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Demikianlah uraian Al-Quran, berikut penjelasannya, Surat An-Nisa ayat 118. Semoga kita dapat menyerap ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dan menjadi ilmu yang bermanfaat fid dunia wal akhirah. Amin, amin ya rabbal alamin.